Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Aisyah. Hari ini aku mau bahas kenapa sih respon itu sangat penting, kenapa sih respon itu bisa mempengaruhi nasib kita. Tonton terus videonya sampai habis ya. Aku yakin banget kalau kamu ngeklik video ini berarti kamu juga punya kebiasaan yang sama, yaitu suka merespon sesuatu itu masih kurang positif, dan mungkin kamu menyadari kalau respon kamu itu seharusnya tidak seperti itu. Sebagai manusia, biasanya suka merespon sesuatu itu dengan cepat. Kita tuh suka banget ngejudge sesuatu itu dengan cepat. Misalnya aja kita melihat sesuatu nih di depan mata kita, ada ibu-ibu yang pakaiannya warna-warni, kita langsung mikir, ih apaan sih, ibu-ibu itu norak banget, kerudungnya warna pink, bajunya warna kuning, celananya warna hijau misalnya. Kita langsung mikir yang jelek, padahal kita gak tahu ibu itu siapa, dan kita gak tahu alasan si ibu itu pakai baju-baju warna-warni rainbow kayak gitu tuh apa. Kita kan gak tahu, tapi kenapa ya otak kita tuh selalu menjudge sesuatu begitu cepat dan begitu mudahnya kita berkata seolah-olah kita ini manusia yang paling benar, seolah-olah orang lain tuh selalu melakukan hal yang salah dan kita yang selalu benar. Kenapa ya? Tapi sebenarnya itu semua benar-benar normal kok, karena pikiran kita tuh terbiasa banget menjudge sesuatu berdasarkan apa yang dilihat saja. Jadi langsung dinilai tuh, walaupun kita ngelihatnya sepintas, kita langsung menilai kalau hal itu jelek, kalau hal itu misalnya nggak baik. Padahal ingat ya, kita ini bukan sebuah pikiran, kita beda lagi. Kita bukan pikiran, kita bukan tubuh. Kalau kita berkesadaran, seharusnya kita paham kalau pikiran itu memang tidak terlepas dari diri kita. Seharusnya kita cuman cukup mengamati pikiran itu aja. Dan kenapa sih merespon itu bisa mempengaruhi hidup? Karena saat kita merespon sesuatu, mau itu kejadian, mau itu merespon berbagai hal, itu merupakan suatu doa loh. Doa itu bukan selalu yang diucapkan pakai mulut aja. Pakai pikiran, pakai perasaan, itu juga termasuk doa. Pikiran kita dan perasaan kita sebenarnya itu kekuatannya lebih dahsyat daripada doa loh. Makanya walaupun kita berkata yang baik-baik misalnya ya, tapi pikiran dan hati kita tidak sinkron, ya hasilnya juga nggak bakal sebaik yang kita ucapkan. Seperti yang udah kita tahu sebelumnya, kita memancarkan energi, dan energi itu yang akan mendekati kita. Kita menarik hal serupa, kita menarik frekuensi yang serupa. Nah, kalau kita berpikiran yang negatif terus, ya gimana mungkin nasib baik, kehidupan baik akan masuk ke kamu. Otomatis, kalau kamu pengen hidup kamu tuh positif, ya kamu harus bisa mengendalikan pikiran kamu biar terus positif, mengendalikan ucapan dan perasaan kamu biar selalu positif. Makanya, respon itu adalah satu kunci utama, satu gerbang utama penentu hidup kamu nih. Karena semua hal itu tergantung respon kitanya. Memang sih nggak mudah ya untuk merespon sesuatu itu lebih positif. Apalagi kalau di depannya itu yang benar-benar negatif. Misalnya aja ya, kalau misalnya kasus tadi si ibu yang warna-warni itu, mungkin kita masih bisa berpikir positif. Misalnya kita melihat berita tentang suatu kejahatan di TV, dan ternyata si pelaku kejahatannya itu tertangkap dan dihukum, misalnya hukum mati-matian. Langsung respon kita, karena kita ikut terbawa emosi, kita langsung bilang, rasain tuh, terima tuh hukuman itu. Makanya jadi orang jangan suka maling, makanya jadi orang jangan gini-gini-gini. Dan secara tidak sadar, apa yang kita ucapkan kepada si maling di televisi itu, sebenarnya kita mengucapkannya kepada diri kita sendiri. Karena alam semesta itu tidak menganggap orang lain. Semesta itu menganggapnya ya untuk diri sendiri. Makanya kalau kamu berkata yang baik, itu akan kembali baik kepada kamu. Kalau kamu berkata buruk pun, dia juga akan kembali kepada kamu. Secara tidak langsung, kita bukan mendoakan orang tersebut. Justru kita minta doa agar menjadi orang tersebut. Apa sih yang harus dilakukan? Nah, kalau misalnya kamu pengen mengubah respon pertama kamu, usahakan berpikir positif. Nah, gimana caranya? Abaikan aja faktanya, yang penting ngerespon kamu. Dan responnya kalau bisa itu selalu positif. Bukan melawan fakta yang negatif, tapi kita membelokkannya ke pikiran yang lebih positif. Karena sebenarnya pikiran tuh nggak mengenal tema atau topik yang diucapkan. Pikiran tuh sebenarnya mengenalnya cuman fokusnya. Misalnya nih ya, simpelnya, aku bilang, jangan lihat ke belakang. Please, jangan lihat ke belakang. Jangan. Apa yang kamu rasain?
Malah kamu ngerasa semakin penasaran kan ngelihat ke belakang. Nah, begitulah. Jadi yang dipikirin pikiran tuh bukan kata jangannya. Yang dipikirin tuh topiknya. Topiknya itu melihat ke belakang. Jadi si jangannya ini nggak ada di pikiran gitu. Makanya kenapa kalau misalnya kita semakin dilarang justru semakin penasaran kan? Karena itulah cara kerja si pikiran itu sendiri. Makanya kenapa si positive thinking ini tuh penting banget. Karena biar frekuensi kita, vibrasi kita terus ke positif gitu. Dan apa sih akibatnya kalau kita merespon sesuatu dengan negatif atau mungkin bahasa lainnya negative thinking atau suuzon ya. Dari suuzon ini, dari pikiran negatif kita ini, respon kita yang negatif ini bisa merusak takdir. Semakin sering kita merespon hal-hal dengan negatif, ya berarti semakin banyak doa-doa negatif masuk ke dalam diri kita. Ya Tuhan kan sesuai prasangka hambanya ya. Akibatnya kita ya jadi negatif itu sendiri, jadi si doa-doa itu sendiri. Dan suuzon juga bisa banget menghambat rezeki kamu, menghalangi cita-cita kamu, impian kamu. Dan itulah kenapa respon itu sangat berpengaruh besar di kehidupan kita. Seperti itulah kira-kira penjelasannya. Makanya, yuk kita usahain kalau lihat sesuatu itu, cobalah respon dengan hal positif. Jangan selalu menjudge hal-hal negatif. Memang nggak mudah, cuman kita biasakan deh. Karena apa yang kita respon itu belum tentu benar ya. Apa yang kita judge itu belum tentu benar, dan biasanya malah yang lebih seringnya tuh salah, cuman karena prasangka kita sendiri. Makanya itu coba yuk diubah pelan-pelan respon kita menjadi respon yang lebih baik, yang positif-positif. Biar apa? Biar kehidupan kita juga menjadi lebih baik dan lebih positif-positif. Ya walaupun kelihatannya sepele ya, tapi ini bener-bener powerful sih. Coba yuk biar hidup kamu lebih bermakna lagi. Nah, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kita bisa bareng-bareng belajar untuk jadi versi terbaik diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!